Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan bangga mewakili Politeknik Negeri Tanah Laut untuk mengikuti KBMK 2025 di bidang riset investasi, di mana kami akan memaparkan hasil riset kami tentang perusahaan ternama yaitu PT Tunas Baru Lampung Tbk. Sebelumnya, kami dari tim Valor Fest, yaitu saya Vina Rifatusada, serta rekan saya Rahayu Devianti dan Muhammad Hidayat, merekomendasikan untuk membeli saham TBLA pada tahun 2025 dengan upside rate 63%. PT Tunas Baru Lampung Tbk didirikan pada tahun 1973 dan hingga kini mempunyai karyawan 3.400 karyawan. PT Tunas Baru Lampung Tbk memiliki beberapa segmen utama yaitu 39% gula, 26% biodiesel, 21% minyak goreng sawit, dan 14% segmen lainnya. PT Tunas Baru Lampung Tbk merupakan anggota dari Sungai Budi Group. Perusahaan ini mengelola sekitar 79.000 hektar perkebunan yang berlokasi di Lampung, Palembang, Pontianak, dan Jawa Timur. Pada tahun 2024, kisaran harga rata-rata pasar minyak sawit mentah (CPO) yang diperdagangkan di Indonesia mencapai 13.121 per kilogram di luar PPN atau 17% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Perkembangan harga CPO pada tahun ini diwarnai oleh kondisi 2 semester yang cenderung meningkat, di mana pada semester pertama tahun 2024 CPO diperdagangkan pada harga 12.320 kg di luar PPN. Tetapi terus meningkat pada semester kedua tahun 2024 menjadi 13.922 per kilogram di luar PPN. Kepemilikan saham pada PT Tunas Baru Tbk yaitu 40,59% teralokasi kepada masyarakat, 32,77% PT Budi Delta Swakarya, 26,56% PT Sungai Budi, dan 8% entitas lainnya. Untuk terus bersaing dengan perusahaan lain, TBLA mengupayakan beberapa tinjauan industri antara lain integrasi vertikal dari hulu ke hilir, yaitu dari perkebunan, produksi CPO hingga menjadikannya sebagai barang siap konsumsi seperti minyak goreng, kosmetik, dan lainnya. Lalu ada efisiensi operasional dan juga pengendalian biaya produksi agar bisa bersaing harga dengan perusahaan lain dan juga memberikan harga yang tentunya optimal untuk para konsumen. Lalu ada ekspansi ekspor. Ekspansi ekspor bertujuan agar tidak hanya pasar lokal yang dicapai TBLA namun juga pasar internasional. Lalu ada ekspansi kapasitas produksi agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen baik dari lokal ataupun luar negeri. Berikutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Tentunya pengembangan sumber daya manusia ini menjadi langkah jangka panjang yang baik untuk perusahaan agar nantinya tenaga kerja bisa membantu perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas. Lalu ada tanggung jawab sosial dan juga keberlanjutan lingkungan melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility. Analisis keuangan yang kami lakukan menghasilkan kesimpulan bahwasanya TBLA mengalami penurunan performa keuangan. Pada tahun 2023, net profit margin ratio dari TBLA sebesar 7,74%, namun menurun sampai tahun 2023 mencapai titik terendahnya yaitu sebesar 4%. ROA dan juga ROE dari TBLA terus mengalami penurunan dan cenderung rendah. Ini menunjukkan bahwasanya pengembalian atas aset dan juga ekuitas dari TBLA cenderung rendah. TBLA memiliki cash ratio yang rendah juga, yang membuat TBLA mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Debt to equity TBLA terus menurun. Ini berjalan baik untuk resiko, karena TBLA memiliki utang yang rendah. Namun dalam segi ekspansi ini buruk karena TBLA tidak mengalami ekspansi yang besar. Berdasarkan analisis tim kami, TBLA saat ini tergolong under value dengan nilai wajar saham TBLA dihitung sebesar Rp947 per lembar price to earning ratio dan Rp780 per lembar price to book value. Sementara harga pasar saat ini hanya Rp580. Ini artinya TBLA memiliki potensi kenaikan harga hingga 63%. Dibandingkan dengan 5 perusahaan agribisnis sejenis, TBLA memiliki price to book value yang rendah. Sehingga dari sisi valuasi relatif, TBLA menawarkan peluang upside yang lebih menarik. Kemudian, untuk investor dengan profil jangka menengah hingga jangka panjang yang toleran terhadap risiko,
TBLA layak dipertimbangkan sebagai peluang investasi berdasarkan potensi upside harga saham. Tetapi, bagi investor jangka pendek, sebaiknya berhati-hati, karena kinerja perusahaan ini masih rentan terhadap tekanan eksternal dan belum menunjukkan pemulihan laba yang stabil. Selanjutnya, resiko. Resiko bisnis terkait fluktuasi harga CPO, perubahan iklim, dan juga persaingan yang ketat. Selanjutnya, resiko keuangan dengan rasio kas yang rendah dan tren laba yang menurun. Kemudian, resiko regulasi dan ESG, di mana tuntutan keberlanjutan dan praktik agribisnis yang ramah lingkungan masih menjadi kunci utama untuk menjaga daya saing TBLA di pasar global. Yang terakhir, resiko valuasi, di mana asumsi harga wajar bisa saja gagal tercapai jika profitabilitas tidak segera memulih. Dengan mempertimbangkan valuasi saham TBLA yang saat ini masih undervalue, potensi upside hingga 63%, serta posisi TBLA sebagai salah satu pemain strategis di industri agribisnis, kami merekomendasikan aksi buy untuk saham TBLA bagi investor jangka menengah hingga jangka panjang yang memiliki toleransi risiko. Jadi, bagi investor yang siap menghadapi dinamika pasar, TBLA adalah peluang investasi yang layak dimiliki di portofolio Anda. Itu tadi riset investasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi pertimbangan investasi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.